Hari Jumat 4 Desember 2014 adalah hari yang paling bersejarah buat Abu Rizal Bakri. Pak Ketua berhasil menggalang dukungan secara aklamasi agar bisa duduk di kursi ketua untuk yang kedua kalinya. Yang menarik untuk disimak adalah formatur DPP yang disusun ketua umum. Merekalah para loyalis Abu Rizal Bakri. Sebut saja Gandung Pardiman dari DPD 1 Yogyakarta dan Wisnu Suhardono dari DPD 1 Jawa Tengah yang berhasil memuluskan jalur aklamasi di Rapimnas Yogyakarta, mendapat hadiah posisi ketua bidang di DPP. Sedangkan di posisi wakil ketua umum, nama Theo Sambuaga dan Fadil Muhammad tetap dipertahankan, di samping sejumlah nama lain di posisi wakil ketua yang rata-rata sudah dikenal publik. Anehnya, dari 7 calon ketua umum yang menentang Ical, hanya nama Airlangga Hartarto saja yang masuk formatur sebagai ketua bidang di DPP, sedangkan MS Hidayat dijadikan sebagai ketua harian Partai Golkar. Coba bandingkan dengan 17 kader beringin yang dipecat karena bergabung dengan Presidium Penyelamat Partai. Ternyata prediksi Zainal Bintang hampir tepat saat politisi Golkar ini mengklasifikasi calon ketua umum yang menentang Abu Rizal Bakri. Menurut saya ada 3 kategori. Kategori pertama yang memang sifatnya total, ingin bertarung dan secara idealisme betul-betul ingin maju dan memenangkan pertarungan untuk memperbaiki Golkar. Kemudian kelompok kedua ada yang maju bertarung, bersedia maju setelah ada satu persetujuan quote and quote dengan Abu Rizal bahwa dia tidak akan merupakan calon yang membahayakan Ical. Yang ketiga, ada yang sama sekali muncul tanpa satu idealisme yang jelas, sekedar turun rame saja dengan harapan apabila nanti terpilih kepengurusan hasil Munas akan datang, paling tidak 7-7-nya ini masuk di dalam gerbong sebagai pengurus formal struktural DPP Partai Golkar. Faktanya, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang dipecat dari anggota Partai Golkar, sedangkan Airlangga Hartarto dan MS Hidayat duduk dalam formatur yang dibuat Ical. Dan ini 17 orang yang dipecat, betul? Iya. Yang nyelenggar ya? Iya. Bentuk kekecewaan? Karena kita, enggak dong, enggak ada kecewa. Kita mempertahankan kita punya konstitusi. Gitu loh. Lantas, kemanakah Hajrianto Tohari? Sekuat tenaga menghindari hal itu terjadi. Kalau hal itu terjadi, Bapak keluar, Pak? Ya, kalau sampai hal itu terjadi, saya rasa bukan hanya saya, akan banyak teman-teman yang akan meninjau ulang dan berpikir lagi keberadaannya di dalam partai ini. Bikin partai baru? Ya, enggak lah. Babak demi babak perlawanan untuk menjatuhkan Ical dari kursi ketua umum memang panjang. Inilah potret demokrasi yang ada di Partai Golkar, partai yang kata banyak pengamat bersifat amuba karena selalu membelah diri agar bertahan hidup. DNA-nya mudah beradaptasi dengan segala macam musim, alias cerdik memainkan peran. Tahu persis kapan saatnya berkawan dan kapan saatnya melawan. Mungkin ada benarnya kalau ada yang menasihati jangan terkecoh dengan partai yang satu ini. Partai yang puluhan tahun pernah ikut mengendalikan negeri ini. Saya Andini Effendi bersama tim Realitas. Sampai jumpa. Sabar, sabar, sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima.
kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat.